Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Roma pasal 8. Saya mengajak kita kembali membuka Roma 8. Hari ini kita membahas ayat 5 sampai 13. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca firman-Mu dan pimpin kami untuk memahami hidup di dalam roh, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, dan boleh hidup di dalam jalan yang berkenan di hadirat-Mu. Dan tolong kami memperoleh pengertian sehingga tidak diombang-ambingkan oleh berbagai gelombang dahsyat di zaman ini. Jadikan kami dewasa dan menjadi murid Kristus yang tangguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama kita membahas ayat 5 sampai 8. Di sini Paulus memberikan antitesis, pembedaan antara dua macam manusia. Ada dua macam orang, ada dua macam jalan, ada dua cara mindset berpikir, ada dua macam keinginan, ada dua macam hasrat dikatakan. Ini adalah kontras, bukan tiga tetapi hanya dua. Yaitu yang pertama adalah orang yang hidup atau dipimpin roh, dan yang kedua adalah orang yang hidup atau dipimpin daging. Nah saudara, kontras ini bukan menjelaskan orang Kristen rohani dan orang Kristen bukan rohani. Tidak demikian. Orang Kristen dipimpin roh adalah orang Kristen yang rohaninya tinggi. Orang Kristen yang daging adalah orang Kristen yang sudah percaya Tuhan tapi kelakuannya belum hidup kudus. Bukan seperti itu. Tetapi pembedaan dua macam ini adalah pembedaan antara mereka yang sudah percaya dan mendapatkan keselamatan dalam Kristus, yaitu mereka yang dipimpin roh, dan mereka yang tidak percaya Kristus, mereka yang di luar Kristus dan yang tidak mendapat keselamatan. Karena jelas dikatakan mereka yang hidup dalam roh ada Roh Kudus di dalam dirinya. Mereka yang hidup dalam daging tidak ada Roh Kudus. Dan saudara tahu konsekuensinya, mereka yang tidak ada Roh Kudus tidak bisa percaya Kristus. Dan mereka yang tidak dituntun Roh Kudus percaya kepada Kristus tidak mendapatkan bagian dalam keselamatan. Maka pembedaan ini adalah pembedaan antara yang sudah percaya dan yang belum percaya, yang di luar Tuhan. Yang mendapat keselamatan yaitu yang hidup dalam roh, dan yang tidak mendapat keselamatan yaitu yang hidup dalam daging. Nah saudara sekalian, apa itu daging? Daging ini bukan dalam pengertian misalnya bicara mengenai fisik kita, bukan bicara mengenai sekedar kemanusiaan kita, tetapi istilah daging yang dipakai di dalam bagian ini menunjukkan kemanusiaan kita yang sudah jatuh, kemanusiaan kita yang sudah cemar, kemanusiaan kita yang didominasi oleh dosa. Jadi itu pengertian daging di sini. Nah, jadi kita harus perhatikan dalam kitab suci, kadang-kadang istilah daging dipakai oleh Paulus tetapi dalam pengertian yang berbeda. Ada saatnya Paulus menggunakan istilah daging menunjuk kepada daging secara fisik. Tetapi dalam bagian ini, hidup dalam daging artinya adalah hidup di dalam kemanusiaan yang sudah tercemar oleh dosa. Hidup di dalam dominasi ikatan dosa yang sudah tercemar di hadapan Tuhan. Nah saudara sekalian, sementara hidup dalam roh adalah Roh Kudus yang meregenerasi atau melahirbarukan. Lalu kemudian menuntun kita kepada pengudusan.
Nah, saudara sekalian, lalu Paulus menunjukkan apa karakteristiknya. Setelah dia membedakan, lalu kemudian dia menjelaskan apa ciri-cirinya, karakteristiknya yang membedakan antara mereka yang hidup dalam roh dan apa yang mereka yang hidup dalam daging. Nah, di sini Paulus bicara mengenai pikiran atau mindset. Saya bacakan saudara, ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Pikirannya atau mindsetnya itu mengenai daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan, mindsetnya adalah hal-hal yang dari roh. Jadi yang membedakan adalah mindsetnya atau pikiran. Sekarang kita akan mempelajari apa yang dimaksud oleh Paulus dengan mindset. Apa yang dimaksud Paulus dengan pikiran. Saudara, istilah yang dipakai adalah phronema di dalam bahasa Yunani. Pikiran ini, mindset itu adalah phronema. Nah, phronema itu bukan sekedar pikiran otak belaka, saudara. Cara berpikir, bukan begitu. Atau mindset dalam pengertian psikologi seperti misalnya seperangkat belief system, bukan seperti itu. Misalnya saudara, kalau dalam psikologi populer kan banyak dipopulerkan growth mindset, fixed mindset gitu ya kalau dalam bisnis atau dalam motivasi populer. Kita sebagai seorang yang pengen kaya tidak boleh punya fixed mindset gitu kan ya. Kita harus punya growth mindset. Kalau fixed mindset itu apa? Selalu berfokus pada ada masalah apa. Kalau ada kesulitan selalu excuse-nya apa atau alasannya apa. Tetapi yang punya growth mindset tidak fokus pada masalah, dia fokus pada solusi dan sebagainya lah. Saudara bisa pelajari itu, banyak ada di mana-mana kok. Itu motivasi-motivasi populer dan sebagainya. Growth mindset, fixed mindset gitu ya. Lalu orang kembangkan juga mindset orang sukses versus mindset orang gagal, kan gitu kan ya. Mindset orang gagal itu adalah mindset orang yang selalu berpikir bahwa kesuksesan itu adalah dari lahir saja. Sementara orang sukses percaya akan usaha dan sebagainya lah saudara. Itu yang saudara bisa lihat populer sehari-hari itu. Mindset orang kaya hanya dimiliki 1% orang di dunia dan sebagainya lah. Iya kan? Nah saudara, bukan yang dimaksud di situ saudara. Bukan mindset itu. Tetapi phronema itu bicara mengenai inti dari kata phroneo. Phroneo itu adalah inti atau core. Jadi inti dari kemanusiaan kita, inti dari cara manusia berpikir. Nah, Alkitab mempunyai istilah yang lain, hati. Sebagai inti daripada kemanusiaan kita. Ini bicara mengenai inti daripada seseorang. Misalnya ketika seseorang binaragawan melatih otot intinya, core muscle-nya ya. Jadi otot-otot rangka yang menyusun tubuh, core muscle. Nah, itu phrane ya, kata itu berarti core atau inti. Jadi pikiran yang dimaksud oleh Paulus adalah inti daripada manusia itu sendiri, sesuatu yang terdalam dalam hati kita, dalam diri kita. Nah, di sini dikatakan bahwa intinya itu diberikan kepada daging, kepada dosa, atau diberikan kepada Tuhan. Ini yang membedakan. Nah, nanti kalau saudara mau pelajari lebih lanjut, saudara bisa melihat Galatia pasal 5, itu paralel dengan bagian ini. Galatia pasal 5 nanti lebih teknis menjelaskan seperti apa saja perbuatan daging, seperti apa saja perbuatan roh. Termasuk di sana muncul buah roh kan, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Saudara bisa membandingkan itu. Misalnya perjinahan, pikiran-pikiran yang tidak baik dan sebagainya, lalu iri hati. Nah, itu semua muncul sebagai perbuatan-perbuatan daging. Nah, saudara, jadi mindset yang dipikirkan dalam Alkitab, tetapkan pikiranmu itu adalah sesuatu yang bersifat inti daripada manusia kita. Jadi orang yang dipimpin roh adalah orang yang dari inti dirinya digerakkan oleh roh untuk mementingkan agenda roh, pekerjaan Tuhan. Nah, maka orang yang dikatakan dipimpin roh itu mementingkan Tuhan, saudara. Pentingkan Tuhan. Nah, sementara yang dipimpin daging pentingkan diri. Ini fundamental sekali.
Nah saudara, itu sebabnya kan kadang-kadang ketika saya mengkonseling orang yang benar-benar sudah kelihatan tidak ada harapan. Harapan saya cuma satu saudara, yaitu Roh Kudus menyentuh hatinya. Karena kalau dia anak Tuhan, kalau dia orang Kristen, dia tidak sendirian. Dan saya punya pengharapan sebagai konselor. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus akan berbicara dalam hatinya. Seringkali dalam hal-hal yang sulit, ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhan gerakkan hatinya. Kenapa? Karena Roh akan menuntun orang untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan roh. Tetapi orang yang hidup dalam daging, yang dipikirkan cuma dirinya sendiri. Maka saudara, orang-orang yang dipimpin oleh Roh tidak dimengerti oleh daging. Ada seorang saudara saya, mamanya itu tidak ngerti, kenapa kok kamu memberi persembahan ke gereja? Dia mengatakan itu ibadah, Ma, itu ekspresi cinta kasih aku. Tidak, itu uang dicari susah-susah kok dikasih ke gereja, tidak boleh. Kamu kasih perpuluhan nggak? Kasih. Apalagi perpuluhan, apa-apaan itu? Mamanya nggak habis ngerti, dia juga nggak habis ngerti. Loh, orang kasih persembahan ke gereja kok mama ngomel, kenapa? Bukannya itu adalah berkat kita boleh memberi. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang tutup mata. Dia memerintahkan saya memberi dan dia memberi. Maka saya berterima kasih. Kenapa saya tidak boleh mengucapkan terima kasih? Oh, tidak bisa. Dua orang saling tidak mengerti. Yang satu dipimpin roh, yang satu dipimpin daging. Tidak ngerti, saudara. Murid saya rajin ikut kebaktian. Mamanya bilang, ini orang pergi ke gereja. Orang kalau pergi ke tempat ibadah lain 1 jam selesai. Ini kenapa seharian di gereja? Oh, ada paduan suara, ada apa? Iya, kenapa lama sekali? Datang sembahyang pulang gitu. Lama sekali di gereja. Apalagi ikut seminar dari pagi sampai sore. Apa itu? Gak ngerti saudara. Dan bingung. Ini cuci otak atau apa kata mereka itu. Seseorang yang dipimpin oleh Roh tidak mungkin dipahami oleh daging. Jadi ketika saudara tidak dimengerti, orang tidak bisa ngelihat, itu wajar saudara. Itu wajar. Mau ditunggu sampai gimana pun bukan masalah pintar tidak pintar saudara. Mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa memahami. Orang yang dipimpin oleh Roh akan mementingkan agenda Roh. Ada orang sudah punya jabatan tinggi kok diberikan semua jadi hamba Tuhan. Siapa bisa memahami saudara? Itu fanatisme agama. Ya paling cuman itu mereka memahami. Tetapi kesungguhannya, kerelaannya, sukacitanya, mereka tidak akan pernah bisa memahami itu. Mementingkan agenda Roh, mementingkan Injil. Lah kok ada orang GRII cutinya diambil untuk KKR regional. Cutinya diambil jadi apa? Mau aktif pelayanan di NRITC atau NRIC. Pakai cuti kantor. Harusnya kan mereka bisa ke Bali di pantai gitu ya. Renang-renang sama penyu. Tapi sekarang ngurusin anak orang gitu kan ya. Bagaimana bisa memahami itu saudara? Dan di sini Alkitab menjelaskan. Karena kamu dipimpin Roh. Kamu dipimpin Roh. Dan makin kamu dipimpin Roh, makin kamu akan tidak bisa dipahami oleh orang lain. Makin memahami tidak bisa. Mementingkan jiwa, mementingkan pelayanan, mementingkan pekerjaan Tuhan, mementingkan hikmat. Satu ketemu saya lalu ngobrol. Pak Ivan, saya ada kabar baik buat Pak Ivan. Oh ya, apa? Pak Ivan kan melayani di sini, saya tahulah. Kamu pasti bukan ngincer duit kan? Iya benar. Karena saya tahu kamu bisa hidup tanpa gaji jadi guru kok. Buat kamu ini kecil. Jadi kalau kamu ngotot kayak begitu, saya tahu kamu pasti bukan duit. Tapi saya tahu kamu untuk apa. Dan saya akan berikan itu. Oh iya, saya bilang gitu. Maksudnya adalah saya berjasa loh buat kamu. Saya akan kasih yang kamu mau. Ya, dia bilang gini, kamu berkorban datang ke sini lalu ngajar anak-anak ini, pasti ada maunya. Dan itu bukan uang. Aku tahu, tapi pasti ada maunya. Sekarang saya akan berikan. Oh apa ya? Saya tanya begitu. Kamu pasti mau buka gereja. Dan sekarang saya izinkan kamu buka cabang gereja di sekolah saya. Bukalah cabang gereja reform di sini. Jemaatnya adalah anak-anak murid ini. Saya bilang, sorry bukan itu.
Dan aku gak mau bikin terlalu dekat sama cabang gereja saya yang lain juga. Gak mau itu. Loh dia kaget, loh bukan itu Pak Ivan, bukan. Jadi dia salah tebak saudara. Nah dia penasaran, dia tanya, oke, jadi kalau saya izinkan Bapak buka gereja, Bapak gak mau buka gereja. Gak mau buat apa gitu. Loh saya udah happy kok disuruh ngajar di sini. Jadi apa yang kamu cari? Dia tanya gitu. Uang bukan, gereja bukan, apa Pak Ivan? Pasti ada, ya ada lah. Kalau nggak ngapain saya di sini gitu? Apa saya kurang kerjaan gitu kan? Nganggur ngajar, nggak akan begitu gitu kan ya? Jadi apa yang kamu cari? Saya bilang sama mereka, jiwa. Dan kamu nggak bisa berikan itu. Apa yang dimaksud dengan jiwa kata dia? Jiwa pulang kepada Tuhan. Maksudnya apa kata dia? Saya nggak ngerti loh Pak Ivan. Kalau mereka pulang percaya pada Tuhan Yesus, sukacita saya penuh. Jadi anggota gerejamu, enggak harus. Jauh kok ke GRI pusat, enggak tentu harus pergi ke GRI. Kalau mereka mau, enggak apa-apa. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah emang kalau jadi Tuhan Yesus terus pergi ke gereja lain gimana? Ya puji Tuhan. Yang penting mereka percaya pada Tuhan Yesus dulu. Pergi ke gereja, asal itu gereja yang baik, saya sukacita. Lalu dia bilang, saya kok nggak ngerti. Saya juga berdoa kamu mengerti. Dan saat kamu mengerti, saat itu kamu percaya Tuhan Yesus. Iya kan saudara? Dia akan bisa memahami ketika Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Dan itu artinya dia percaya pada Tuhan Yesus. Saya mendoakan kamu juga kalau kamu percaya Tuhan Yesus. Dia tidak paham saudara. Saya nggak ngerti. Oke, kamu bukan uang. Oh, oke. Atau mungkin karena pangkat, tidak juga. Oh, atau karena prestasi, tidak juga. Jadi apa yang kamu cari? Gereja ya? Bukan. Saya cari jiwa. Dan itu adalah sesuatu yang Roh Kudus tanamkan di hati semua orang Kristen. Saya percaya semua orang Kristen di sini paham. Jiwa itu penting. Makanya banyak di antara saudara yang mati-matian mau cuti untuk memberitakan Injil. Bayar lagi tiketnya. Satu orang majelis di sebuah gereja bilang, Pak, GRI kaya sekali ya. Budget per tahun untuk KKR regional berapa? Hah? Saya bilang gitu kan. Maksudnya gimana? Iya pusat itu kirim sekian puluh orang keliling-keliling, itu budgetnya berapa miliar satu tahun? 0. Yang benar Pak gitu, 0 gitu. Kenapa 0? Karena orang bayar sendiri, yang tidak mampu subsidi silang, yang mampu kasih persembahan. Lah mereka mau disuruh pengizinan bayar, kata mereka gitu. Mau. Gimana caranya? Nah, mereka tanya, kalau di tempat kita harus budget dari gereja keluar uang, kenapa sekarang GRI bisa 0? Kenapa mereka mau bayar sendiri? Ya pertama mereka harus ditanamkan kesadarannya. Kalau nggak ada kesadarannya nggak mau pergi. Ya, ini mah repotin gereja, repotin aja. Ya sudahlah, pergi bayarin saya. Tapi kalau orang ada kesadaran, ada kesempatan, mereka juga mendapatkan satu pertumbuhan rohani, bayar pun mereka mau. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan. Jadi saudara sekalian, orang yang dipimpin roh, mementingkan agenda roh, mementingkan Injil, jiwa, mementingkan pelayanan, pekerjaan Tuhan, mementingkan hikmat. Tadi kayak seminar, ya kan? Berapa jam gitu kan ya. Kalau orang dunia sudah bayar, disiksa pula gitu kan ya. Berjam-jam, ngapain sih itu? Terus emangnya kalau habis seminar pinter apa? Ya kita bisa memahami, lebih kenal Tuhan gitu. Kayak speak itu dari pagi sampai sore. Apa yang kita dapat saudara? Yang kita dapat hikmat. Nah ini mindsetnya berbeda. Saudara, apakah mindset yang taat kepada Tuhan atau melawan Tuhan? Hidup bagi Tuhan atau hidup bagi diri? Roh mengarahkan pikiran kita, mengarahkan seluruh hidup kita. Roh membuat kita menilai mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan karena pekerjaan roh yang tadinya kita anggap tidak penting, sekarang jadi penting. Yang tadinya paling utama menjadi tidak penting. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Sementara keinginan daging adalah segala keinginan yang merupakan, kata Alkitab, perseteruan atau melawan Allah. Itu dicatat di dalam ayat selanjutnya. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Itu sebab ayat ke-6, karena keinginan daging adalah maut, maka itu maut. Kenapa? Karena mereka melawan Allah, tidak mau tunduk pada hukum Allah.
Jadi akhirnya manusia mendapatkan kematian di situ. Saudara, orang biasanya kan tanya, Adam dan Hawa itu kan urusan cuma makan buah aja kok harus binasa kekal gitu. Apa enggak berlebihan ya Tuhan ya? Aku kalau ngelihat sudah bilang sama anakku, jangan makan apel di kulkas, dia makan ya paling aku marahi kan gitu. Enggak mungkin aku masukin neraka. Kalau kamu makan buah apel, maka kamu akan binasa selama-lamanya. Ha. Gitu kan. Enggak mungkin begitu kan gitu. Saudara, bagaimana menjawab hal ini? Dalam ayat ini dikatakan mereka itu melawan Allah sehingga mereka binasa karena mereka melawan Allah. Kuncinya di situ, saudara. Karena mereka tidak mau tunduk pada Allah, mereka melawan Allah. Jadi kuncinya bukan sekedar perbuatannya, tetapi ditujukan kepada siapa perbuatan itu. Sekarang saya ambil contoh, saudara. Saudara meludah. Kita meludah di lapangan, tidak ada apa-apa. Meludah loh. Sekarang saudara pergi ke mall, meludah di lantai mall, ditegur satpam. Saudara bilang, tadi aku meludah di luar gak apa-apa, sekarang Pak Satpam kenapa marahin aku? Gak boleh, bersihkan, kata satpam. Ambil tisu, bersihkan. Jangan galak-galak lah, tadi di luar juga gak apa-apa. Kan cuman meludah, iya tapi meludah di mana? Kan dia bilang gitu. Ini properti orang, kamu jangan meludah di sini. Ya sudah, dimarahi aja ya, dimarahi, dihukum ya, iya bersihkan. Saudara coba meludah di muka presiden. Kira-kira cuma disuruh bersihkan atau gimana, saudara? Itu ceritanya sudah berbeda loh, saudara. Itu sudah penghinaan sebuah bangsa. Ya, jadi kepada siapa ini ditujukan? Saudara mau merobek spray, terserah. Coba ya, saudara di YouTube bikin acara merobek spray. Ini sprayku. Sudah kuning, tadinya putih loh, gitu ya. Sekarang kurobek, rek, hahaha. Paling di like, ada bilang kurang kerjaan lo, paling gitu kan ya. Dihukum enggak? Enggak. Dipenjara enggak? Ya enggak lah. Robek spray, saudara robek spray baru yang mahal. Hai guys, aku beli spray 50 juta nih. Tapi kan aku memang kurang kerjaan, aku robek ya, srek gitu. Paling ngomong, bang, buat gua aja bang, jangan robek bang, gitu kan ya. Harusnya dibuat anak yatim bang, macam-macam lah gitu kan ya. Di penjara enggak? Ya enggak lah, saudara bayar sendiri, robek sendiri kok. Tapi don't try this at home ya. Apa jadinya kalau dia merobek bendera negara? Hai guys, ini merah putih. Saya akan lakukan sesuatu. Don't try this at home ya saudara. Kira-kira tiba-tiba ada polisi datang gitu kan ya. Lalu dia masuk pengadilan terus dia bilang, kan cuma ngerobek kain. Kemarin aku ngerobek spray 50 juta. Ini kan lebih murah bendera. Cuma ngerobek kain aja kenapa harus masuk penjara? Tidak bisa saudara. Nah di sini kita belajar sesuatu. Bukan sekedar tindakannya, tapi kepada siapa tindakan itu dilakukan. Ini bukan sekedar meludahi presiden. Ini bukan meludahi satu negara. Ini meludahi pencipta langit dan bumi. Ini pemberontakan terhadap Allah yang mencipta langit dan bumi. Dan itu serius. Kenapa kita tidak anggap serius? Karena memang kita tidak anggap Tuhan itu penting. Kita tidak anggap dia itu besar. Kita tidak anggap dia itu mulia. Tetapi saat kita mengerti siapa dia, kita baru tahu perlawanan terhadap dia adalah sesuatu tindakan merusak, menghancurkan diri sendiri. Saudara sekalian, maka di sini orang yang diikat oleh daging adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan hal-hal yang adalah perseteruan dengan Allah. Pikiran daging bicara mengenai saya, dan ini bertentangan dengan Tuhan. Semua adalah saya. Pada intinya semua pikiran daging adalah aku adalah Tuhan. Saya adalah Tuhan. Jadi kita menganut, setiap orang menganut, misalnya saya namanya Ivan ya, Ivanisme. Kalau namanya Jimmy Pardede, Jimmyisme. Kalau namanya Henry, Henryisme gitu ya. Kalau namanya Harley, Harleyisme. Kalau yang namanya Daniel, Danielisme dan sebagainya. Kita itu penganut diri kita sendiri sebelum kita berjumpa dengan Tuhan. Semua adalah saya, bukan Tuhan. Saya tidak peduli pada Tuhan, saya tidak peduli pada yang lain.
Saya tidak mau diatur. Itulah inti daging, saudara. Saya tidak mau diatur. Apalagi diatur oleh Tuhan. Saya yang mau buat aturan. Saya tidak mau tunduk. Saya mau memilih apa yang saya mau. Ketika orang mengatakan, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Itu dipimpin roh, saudara. Tetapi kalau dipimpin daging, saya tidak mau tunduk. Tuhan yang tunduk pada saya. Maka di sini pikiran daging dan pikiran roh, kunci utamanya adalah siapa yang jadi Tuhan dalam hidup saya. Saya atau Tuhan. Nah, ini pertarungannya, saudara. Ketika kehendak berbentur, siapa yang utama? Kita mau taat atau mencari alasan untuk membenarkan diri? Orang yang dipimpin oleh daging, makanya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Mereka mungkin bisa tampak senang, tampak superior, tapi karena mereka melawan Tuhan, mereka sedang pelan-pelan menghancurkan dirinya sendiri. Dikatakan mereka menuju kebinasaan. Sementara mereka akan mati oleh dosa, maka orang yang dipimpin oleh roh akan membawa hidup dan damai sejahtera. Saudara, kalau di dalam ini ya, di dalam Galatia pasal 5 itu termasuk ada dosa sihir, dosa apa segala macam. Nah, sihir itu menarik, saudara ya, karena di situ memakai kata parmakeia. Itu kalau dalam sekarang itu kan parmakeia itu kan obat ya. Sesuatu yang kelihatannya begitu menarik dan bisa menyembuhkan, tetapi melawan Tuhan. Kalau dalam zaman sekarang mungkin bukan sihir tapi New Age misalnya ya, sesuatu hal-hal yang bersifat spiritual tetapi bukan Tuhan. Sesuatu yang menarik orang, sesuatu yang membuat orang masuk ke situ tetapi dijauhkan dari Tuhan. Keinginan roh sebaliknya membawa hidup dan membawa damai sejahtera. Keinginan roh menyadari ada hukum, ada prinsip yang datang dan memerintah hidup kita. Sehingga mereka menaruh hatinya pada roh, mendapatkan hidup, mendapatkan damai dari Tuhan. Sehingga hidup kita, saudara, mungkin banyak kesulitan, bisa saja terjadi. Mungkin banyak tantangan, bisa saja terjadi. Tetapi kita yang hidup oleh roh, tetap akan mendapatkan damai, tetap akan mendapatkan kehidupan, sesulit apapun kehidupan kita. Sementara mereka yang dipimpin oleh daging, meskipun terlihat nyaman, enak, tapi menuju pada kebinasaan. Maka hidup seperti apa yang akan kita pilih? Saudara sekalian, maka itu sebabnya kita mungkin bertanya, Tuhan, ini deskriptif atau imperatif? Apakah ketika saya percaya Tuhan saya sudah otomatis seperti ini? Jadi saudara, hal pertama yang mau kita sadari ketika membaca bagian ini adalah introspeksi. Ini deskriptif, orang Kristen akan seperti itu, atau seharusnya seperti itu, imperatif? Jawabannya dua-duanya, saudara. Roh itu mengerjakan sehingga kita akhirnya percaya Tuhan Yesus. Roh menggerakkan kita melihat bahwa Tuhan itu adalah segalanya bagi hidup kita. Tetapi juga imperatif, kenapa saudara? Karena kita sadar dalam Roma pasal 7, kita juga masih terikat pada manusia yang lama. Sehingga dengan demikian meskipun kita sudah diperbaharui oleh roh, ada momen-momen di mana kita belum sepenuhnya dituntun oleh roh. Kita masih terikat di dalam hidup daging ini. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh. Nanti itu tema minggu selanjutnya ya. Matikanlah dosa, matikanlah daging. Mortification of sin. Itu ayat yang penting sekali. Nanti dalam ayat ke-14 kamu harus mematikan dosa. Ayat 13 kamu harus mematikan perbuatan daging. Nah, jadi saudara sekalian, dengan demikian ini adalah sebuah deskriptif tetapi sekaligus imperatif. Karena kita belum sepenuhnya melakukan hal itu, tetapi kita sudah bisa melakukan hal itu karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, ayat 9 saudara, ayat yang penting dan merupakan satu doktrin Tritunggal yang sangat penting. Tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Menunjukkan bahwa kita tidak lagi dalam daging, melainkan kita dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara, apa bedanya orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Orang mengatakan, oh orang Kristen melakukan A, melakukan B, orang Kristen bukan Kristen melakukan B dan C dan sebagainya. Kita akan jawab, orang Kristen memikirkan pekerjaan roh. Orang yang bukan Kristen memikirkan dirinya sendiri. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa bisa begitu? Kenapa orang Kristen memikirkan pekerjaan roh? Kenapa orang bukan Kristen memikirkan dirinya sendiri dan pekerjaan daging?
Saudara tidak bisa menjawab, ya karena orang Kristen itu lebih sadar, orang Kristen itu lebih pintar, orang Kristen lebih bijak, lebih tahu nilai dan sebagainya. Enggak, saudara. Kuncinya cuma satu di ayat 9. Siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang dalam dirinya ada Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, hidup kita tidak pernah sendirian. Ketika kita mengatakan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita bisa merasa ditinggalkan. Tapi faktanya adalah kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena sekali kita jadi orang Kristen, faktanya yang membedakan, Paulus mengatakan, kamu tidak lagi hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kenapa? Karena jika roh Allah diam di dalam kamu. Siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan itu membedakan kita, saudara. Membedakan kita dari yang lain. Roh Tuhan ada di dalam diri saya. Saya dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu sesuatu berita yang penuh dengan sukacita. Roh Kudus hadir mengerjakan regenerasi atau kelahiran baru. Sehingga kita bisa memikirkan hal dari roh. Tadinya kita anti, kita tidak suka, kita melawan. Roh Kudus datang melahirbarukan kita. Kita terbuka, kita percaya Kristus. Kita percaya Alkitab firman Tuhan. Kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh roh. Saudara sekalian, orang yang tidak memiliki roh Kristus dikatakan ia bukan milik Kristus. Ia bukan orang Kristen kalau tidak memiliki roh Kristus. Nah, saudara perhatikan. Di awal dikatakan jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus disebut juga roh Allah atau roh Bapa. Lalu kemudian dikatakan, jika orang tidak memiliki roh Kristus, Roh Kudus juga disebut roh Kristus atau roh Yesus. Beberapa kali misalnya dalam Kisah Para Rasul disebutkan Roh Kudus sebagai roh Yesus. Nah, jadi kita melihat, saudara, kalau kita menggunakan istilah dari gereja barat yaitu filioque, maka kita bisa memahami bahwa Roh Kudus adalah roh Allah dan juga roh Kristus. Filioque. Saudara masih ingat ya istilah ini ya? Kan ada perdebatan antara gereja barat ya, sekarang jadi Katolik, lalu kemudian Calvin juga percaya filioque, lalu kemudian gereja Ortodoks yang tidak menerima filioque. Jadi di dalam rumusan awal pengakuan iman Nisea Konstantinopel dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Lalu gereja barat memang menambahkan, kalau nggak salah tahun 600-an, di situ supaya lebih sesuai dengan kitab suci, Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan et filioque ya, dari et dan dari anak. Jadi Roh Kudus bukan sekedar keluar dari Bapa, tetapi keluar dari Bapa dan anak. Dan gereja barat menekankan hal ini karena menekankan kesetaraan antara Bapa dan anak untuk menghindari subordinasi. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari anak. Sementara kalau Timur lebih mempertahankan Roh Kudus keluar dari Bapa. Bapa itu sumber satu-satunya. Nah, itu sebabnya nanti perbedaannya. Kalau saudara melihat doktrin Roh Kudus di gereja barat, termasuk dalam gereja Reform, Roh Kudus tidak pernah dilepaskan dari Kristus, bukan? Karena roh keluar dari Bapa dan anak, filioque. Maka Roh Kudus bekerja dengan cara meninggikan Kristus, mengingatkan akan firman. Maka firman dan Kristus menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya ketika saudara di gereja Reform bicara mengenai doktrin Roh Kudus, mengenai Kristus, firman dan sebagainya. Bahkan Luther menekankan Roh Kudus tidak bekerja di luar firman. Roh Kudus bekerja memakai firman Tuhan. Nah, sementara karena Roh Kudus keluar dari sumber dan bukan dari Kristus, di situ Roh Kudus lebih dikaitkan misalnya dengan sakramen, dengan misalnya pekerjaan secara personal dan sebagainya. Nah, ini perbedaan antara barat dan timur. Nah, saudara, karena kita percaya filioque, Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, itu sebabnya Roh Kudus disebut roh Allah dan juga disebut roh Kristus. Nah, jadi kita bisa memahami ini. Roh Kudus disebut roh Allah, Roh Kudus disebut sebagai roh Kristus. Kenapa? Karena memang Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari anak. Ini doktrin Allah Tritunggal. Ini ayat yang ke-9, saudara.
Sehingga kita bisa melihat perbedaan antara orang Kristen dan orang yang bukan Kristen adalah pada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita dan bekerja untuk mendatangkan kelahiran kembali. Nah, saudara, sekarang kita lihat ayat ke-11. Dan jika roh dia ini siapa, saudara? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Dia ini siapa? Bapak ya. Dan jika roh Bapak yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Siapa ini yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati? Roh Kudus ya. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekali lagi ya, jika roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi Bapak akan membangkitkan kita oleh Roh Kudus. Karena Bapak telah membangkitkan anak melalui Roh Kudus, maka roh yang sama yang membangkitkan anak sekarang ada dalam diri kita. Maka ketika kita mati, pasti kita akan dibangkitkan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mungkin saudara pernah mengikuti ya, Pak David Tong itu pernah bikin status itu di Facebook mengenai Yesus Kristus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri, gitu kan ya. Nah, jadi intinya Pak David Tong mengatakan di dalam kitab suci Yesus Kristus itu dibangkitkan secara pasif. Istilah yang dipakai itu pasif. Dibangkitkan oleh Bapa melalui pekerjaan Roh Kudus. Sebetulnya Pak David Tong sedang menekankan satu pengajaran penting yang ditekankan oleh seorang dosen Westminster namanya Richard Gavin Jr. Beliau nulis buku mengenai resurrection. Dia pernah datang ke Indonesia ya. Dulu waktu itu STT belum rapi, saya yang tugas ngajak jalan-jalan ke Bali. Jadi saya banyak ngobrol sama Richard Gavin. Salah satunya dia menulis buku Resurrection. Itu mengenai dibangkitkan secara pasif, saudara. Nah, sebetulnya itu sangat biblikal sekali, saudara. Kita baca ayat ini kan jelas sekali. Yesus dibangkitkan secara pasif. Dan itu konotasinya, implikasinya itu adalah eskatologi. Nah, tapi perdebatannya itu jadi kemana-mana, saudara ya. Saya melihat itu ada orang-orang reform juga marah mengatakan Yesus, jangan katakan Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Loh, kok larinya jadi ke situ gitu ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah akulah kebangkitan dan hidup. Tidak, aku menyerahkan nyawaku. Jadi Yesus bisa sendiri. Nah, bagaimana kita memahami hal ini ya? Jadi kemana-mana, saudara. Pak David Tong berusaha menunjukkan nih loh, ini saya pakai teks seperti ini. Mereka pakai logikanya sendiri. Nah, saudara, sebetulnya secara eskatologis lebih cocok mana Yesus bangkit sendiri dengan Yesus dibangkitkan dari ayat ini. Kalau Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, maka kita yang ada Roh Kudus waktu mati akan dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit sendiri, maka kita nanti mati, kita bangkit sendiri. Kan gitu, saudara. Coba lihat nih ayat ini loh. Jadi itu sebabnya kenapa Richard Gavin menekankan di dalam Alkitab itu Yesus bukan bangkit aktif tapi dibangkitkan. Karena implikasinya begini, ini Paulus yang tulis, saudara. Karena Yesus dibangkitkan Bapa oleh Roh Kudus, Roh Kudusnya sekarang ada di kamu, nanti kamu kebangkitanmu itu pasti karena ini. Nah, sebaiknya itu tidak perlu menjadi polemik. Intinya begini, bisa nggak Yesus bangkit sendiri? Secara posibilitas dia Allah, saudara. Yesus secara posibilitas adalah Allah. Ya, dia adalah sumber kebangkitan. Dia ngomong sendiri kok, aku kebangkitan hidup. Tetapi jangan lupa, di dalam relasi ekonomis Allah Tritunggal, bagaimana Allah Tritunggal berelasi dengan manusia, setiap pribadi punya peran, bukan? Kita kan gak bisa mengatakan Allah Bapa yang ada di atas kayu salib. Loh, Allah Bapa kan Allah, dia juru selamat gak? Juru selamat. Berarti Allah Bapa di kayu salib. Tidak bisa begitu. Yang mati di atas kayu salib adalah anak. Roh Kudus juru selamat gak? Oh, Roh Kudus juru selamat. Kalau gitu dia disalib. Loh, jangan gitu. Dia juga bisa, ya, tapi gak begitu. Ada ekonomi Allah Tritunggal. Dalam penciptaan Bapa, Putra, Roh Kudus itu pencipta, saudara. Tetapi punya peran masing-masing.
Demikian juga di dalam penebusan. Bapa membangkitkan melalui Roh Kudus, Anak dibangkitkan. Jadi itu sebetulnya tidak perlu kemudian, oh kalau gitu Yesus kurang kuasa. Tidak, sama kuasa. Mereka Allah, dia adalah Allah. Sama derajat, sama kuasa, bukan subordinasi. Bisa bangkit? Ya bisa. Tapi Allah memilih cara ini. Dan itu adalah kehendak mutlak Allah. Jadi kita bisa melihat keindahan dalam doktrin Allah Tritunggal, saudara ya. Karena Yesus dibangkitkan, maka itu menjamin, kata Paulus, demikian akan menghidupkan juga tubuhmu, kata Paulus, yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Satu bagian yang indah. Roh Kudus hadir, residence. Roh Kudus melahirbarukan, regeneration. Dan Roh Kudus membangkitkan, resurrection. 3R, saudara ya. Residence, lalu kemudian regeneration, dan kemudian memberikan resurrection. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat hal ini, ada orang yang dipimpin oleh roh, ada orang yang dipimpin oleh daging. Mungkin enggak orang yang dipimpin oleh roh itu seketika mengikuti cara daging? Alkitab mencatat ada. Misalnya Petrus. Yuk kita kontraskan Petrus dan Yudas. Petrus anak Tuhan, Petrus dipilih, Petrus mendapat keselamatan, tapi dia bisa jatuh, dia takut, dia munafik, dia akhirnya jatuh dalam dosa. Dia seperti seolah-olah dipimpin oleh daging, padahal dia adalah orang yang dipimpin oleh roh. Tetapi meskipun jatuh, kita melihat pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengembalikan Petrus. Petrus bertobat, saudara. Sampai dalam tradisi akhirnya dia mati, mau disalib, bahkan mau terbalik. Menunjukkan imannya, keberaniannya, dan pertobatannya yang sungguh-sungguh. Sementara Yudas terlihat bahwa dia memang dipimpin oleh daging. Dia bisa menyesal, tapi dia tidak kembali pada Tuhan. Dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri ketimbang menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Dia bisa merasa bersalah, tapi tetap tidak rela menerima pengampunan Tuhan. Tidak rela menerima belas kasihan Tuhan. Dia lebih rela untuk menjatuhkan apapun bagi dirinya sendiri. Dan untuk mengatasi guilty feeling, dia tidak kembali pada Kristus. Dia menyatakan hukuman bagi dirinya sendiri. Dua macam cara hidup, dipimpin oleh roh dan dipimpin oleh daging. Alkitab mengajarkan kita, kalau saudara adalah orang yang sudah menerima Roh Kudus, mengapa hidupmu terus dipimpin oleh dosa? Maka kita berpikir, jangan-jangan aku belum mengalami kelahiran kembali. Jangan-jangan aku belum milik Kristus. Maka berserulah kepada Tuhan, minta belas kasihan. Mungkin ini adalah saatnya Roh Kudus bekerja. Dan ini adalah momennya saudara kembali pada Tuhan. Tuhan mau memanggil saudara lewat pesan ini. Tetapi saudara, mungkin juga saudara sudah dipimpin roh, tetapi hidupmu masih lemah. Seperti Roma pasal 7, ada pergulatan itu. Ini adalah momen untuk menyelaraskan hidup. Tuhan, aku mau lebih lagi dikuduskan. Mau ikut Engkau lebih lagi. Sehingga aku hidup sebagaimana aku memang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Makin memikirkan pekerjaan roh dan bukan memikirkan pekerjaanku sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini mendengar pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan. Kehadiran roh membedakan antara kami ya Tuhan dengan orang yang belum mengenal Engkau. Dan Roh Kudus bukan hanya diam tetapi berkarya, melahirkan kami kembali dan akan membangkitkan kami suatu hari kelak. Sehingga ada kepastian dalam hidup kami. Kami akan dituntun menuju kehidupan, dituntun menuju damai. Meskipun mungkin jalan kami penuh dengan gelombang, tetapi kepastian itu begitu ada. Tolong kami ya Tuhan untuk menghidupi jalan hidup yang telah Kau berikan pada kami. Sehingga kami tidak berjalan di dalam daging, tetapi mengikut Tuhan di dalam roh. Karena Tuhan telah membebaskan kami dari hukum, biar kami boleh hidup sesuai dengan siapa kami sebetulnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.